Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua. Untuk video kali ini di Tony 83 Kalio, teman-teman jangan lupa subscribe, share, like, dan komen teman-teman. Ya, untuk kesempatan ini saya rekan-rekan saya Pak Windu ini sedang OTW ke Cirebon teman-teman. Cirebon, ya, perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Teman-teman ya, kita posisi ini baru mulai masuk tol teman-teman. Ini untuk pendistribusian barang Kalio teman-teman ya. Ternyata permintaan Kalio semakin cepat teman-teman ya, karena banyak yang merasakan manfaatnya. Dahsyat, dahsyat. Sengaja kita berangkat subuh teman-teman di sini ya, supaya satu menghindari macet teman-teman, lebih nyaman. Nyaman untuk ininya, dan udara ya pasti lebih bersih. Oke, nanti sampai perjalanan mungkin kita bisa shoot lagi. Terus sekarang perjalanan supaya lebih konsentrasi teman-teman ya. Sukses selalu, nah, yakin kita pasti bisa. Teman-teman, sekarang kita sudah sampai di kilometer 57 teman-teman ya. Kondisinya sekarang ini jam 6 tadi dari perjalanan kurang lebih jam setengah 5 lewat teman-teman ya. Kondisinya lancar perjalanan. Tempat ini cukup nyaman untuk tempat istirahat teman-teman. Saya biasanya kalau dari Binong Bogor kalau menuju ke Jawa Tengah atau misalnya ke tempat-tempat yang lewat Cipali, saya biasanya mampir ke sini teman-teman, karena cukup lengkap fasilitasnya. Ya, kalau teman-teman perhatikan, toiletnya bersih, lumayan ya untuk ininya kita dalam perjalanan. Terus kemudian fasilitas untuk makan, untuk rehat-rehat sebentar lah teman-teman, itu masih nyaman ya. Jadi teman-teman bisa tuh tempat-tempat ini kalau pagi gini udara masih segar ya. Seperti video sebelumnya saya sempat mampir juga di sini, itu suara kicau burung kalau pagi itu masih terdengar banyak sekali. Kalau teman-teman lihat burung-burung di atasnya ini penuh teman-teman ya. Oke, sambil sebentar lagi kita meluncur menuju tujuan kita. Sekarang kita menuju Cirebon teman-teman. Oke, terima kasih, sukses selalu. Oke teman-teman, kita sekarang sudah keluar dari kilometer 57 nih teman-teman. Setelah 400 meter, kita mau masuk tol lagi. Ya teman-teman, kita sudah sampai di kilometer 157. Rencananya kita mau ke rumah Pak Waluyadi yang di video sebelumnya teman-teman. Ada ya stokis Kalio di daerah Sumurtam. Kita mau mampir sebelum ke Cirebon, karena Cirebon kita janji siang teman-teman. Ini kita keluar di terminal Kertajati lagi teman-teman. Ntar kita dari sana daerah Sumurtam kita masuk tolnya nggak balik lagi sini. Kalau ke Cirebon kita masuknya dari Sumber situ. Nah, sekarang kita dari rumah Pak Waluyadi di Jatiwangi mau menuju Cirebon teman, di perumahan Pilang Perdana. Oke, sukses Pak Yadi ya. Yuk ya, kita menuju Cirebon. Rencana kita ini GPS kita menuju tolnya di Sumber. Kurang lebih perjalanan 56 menit sampai sana teman-teman. 1 jam deh. Oke, nanti kita ini lagi ketemu di perjalanannya lagi, sambung lagi videonya nanti teman-teman. Masuk tol daerah Sumber nih. Tadi kita keluar Bandara Kertajati di kilometer 158.
Tadi setelah itu perjalanan ke rumah Pak Waluyadi. Sekarang kita perjalanan menuju Cirebon, daerah perumahan Pilang Perdana. Itu kita ini berarti Olepa. Nah, ini pecah jalannya, kalau ke kiri kita ke Jakarta, lurus Palimanan Cirebon, tol Palikanci. Kita lurus. Terus jauh 1,5 kilometer. Teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Jalan Pilang Perdana. Ini kurang lebih 5 menit sampai. Kita nanti masuk sebelah kiri ada gapura perumahan Pilang Perdana. Ini kurang lebih 4 menit sampai ke rumahnya. Sampai ujung harusnya. Siang panas benar. Jam 10, setengah 11 kurang kita sampai. Canghegar, Canggegar. Oh, ini batalion. Apa tuh? Arhanut 14 PWW. Sebelah kanannya batalion. Sampai kita jalan Pilang Perdana Raya. Oke, itu perumahan Pilang Perdana. Kita lurus. Muter depan aja teman-teman. Nah, ini posisi sebenarnya belok kiri nih. Di belakang rumah ini. Tapi kita muter dari belakang. Belok kiri di Jalan Pilang Perdana. Lalu Teman, ya kita sudah sampai di Cirebon, di rumah Bu Ningsi. Inilah stokis Bu Ningsi di Jalan Pilang Perdana, perumahan Pilang Perdana. Yuk kita coba masuk, kita ketemu dengan beliau. Oke, halo Bu Ningsi. Halo, dahsyat. Selamat pagi. Nah ini teman-teman ya, beliau ini Bu Ningsi, ini stoknya baru datang nih teman-teman ya. Jadi kalau ada yang membutuhkan bisa hubungi beliau. Ya, dahsyat Bu Ningsi di sini. Nah ini sedia stokis untuk kawasan Cirebon dan sekitarnya. Jadi bisa hubungin Pilang Perdana. Tepatnya di mana Ibu? B5 nomor 13 teman-teman ya di sini. Jadi teman-teman bisa buka di YouTube saya Tony 83 Kalio, nanti bisa lihat Pilang Perdana nomor B5 nomor 13 untuk kawasan Cibinong Citerep, produknya terpenuhi soal Kalio. Kalio mantap di sini ya. Di sini. Bu, Ibu ini udah pemesanan yang keberapa kali ya? Ketiga atau keempat ya? Keempat teman-teman loh. Sekali kirim itu 80 dus teman-teman ya, berarti kalau 4 kali 8 kali 4 320 dus teman-teman. Iya, dahsyat. Melancar teman-teman. Amin, sama-sama ya. Berarti di sini sudah banyak yang merasakan manfaatnya teman-teman ya di sini. Karena kalau Kalio tidak dirasakan, nggak mungkin loh Bu Ningsi udah pemesanan keempat kali teman-teman ya, dahsyat. Oke, mantap, sukses Bu ya. Oke, terima kasih Bu, sehat selalu ya. Oke, mari nanti kita lanjut lagi untuk ininya. Oke teman-teman, kita ini sudah masuk tol lagi arah balik Bogor. Kita masuk di tol Cirebon di kilometer 195 teman-teman. Melihat perjalanan hampir 3 jam baru sampai Cibinong teman-teman. Sini ya, kita sudah kirim barang. Tadi berangkat dari Cibinong itu 4:30 pagi. Kita
Kita jalan santai, terus kita mampir ke tempat stokis di Jatiwangi, Pak Waluyadi. Kita makan, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, ternyata ketemu dengan Pak Usup karena memang rumahnya tidak terlalu jauh. Tadi dia lihat saya datang, gitu dia mampir, ngopi-ngopi bareng. Ternyata dia banyak cerita-cerita. Dahsyat itu. Ternyata beliau merasakan secara pribadi sehingga ceritanya begitu meyakinkan karena memang pengalaman pribadi ya di situ itu yang kita nggak bisa cegah. Maka tadi saya hanya membantu mencoba menjelaskan jangan sampai dia salah penyampaian pada orang-orang sekitarnya karena maksud dari kandungan kalio, teman-teman. Wah, sebelah kanan macet, teman-teman. Tolnya macet. Ya, mungkin biasanya tadi ya karena waktu saya lewat belum saya nggak lewat sini, saya lewat langsung. Oh, tadi lewat sini juga kita ya. Lewat sini ya. Kita lewat sini karena kita keluar juga di Plumbon. Di situ. Tadi sih nggak terlalu macet, cuman saya lihat banyak perbaikan. Itu mungkin udah mulai semakin padat di sini. Nah, tadi kita sudah dari Payadi, kita berangkat kurang lebih jam 9 lewat, hampir setengah 10, sampai di Stokis Cirebon di Jalan Pilang Perdana, itu Bu Nengsi. Nah, kita sudah arah balik, sekarang sudah di tol, teman-teman. Gitu. Ya, semoga Kalio bermanfaat bagi teman-teman yang ternyata memiliki keluhan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi alternatif itu pengobatan untuk membantu menetralisir asam dalam tubuh. Dan kemudian bagi yang menjalankan, ternyata saya yakin rata-rata yang menjalankan ini karena mereka mengalami pengalaman pribadi, teman-teman. Di situ seperti saya pribadi, kenapa sampai ini ngotot? Ya terus terang karena memang merasakan pengalaman pribadi dengan mengkonsumsi itu. Ya, kita sekarang arah balik, kira-kira perhitungan kita nih menurut Google Map sampai Cibinong Bogor sekitar jam 2 lewat sedikit, teman-teman. Ya, harusnya tidak terlalu macet. 3 jam lebih sedikit. Kalau tadi pagi kita lihat hanya 3 jam, ini 3 jam lebih. Berarti lebih padat dibanding awal berangkat. Ya, ini jalurnya lihat udah mulai sangat padat, banyak truk besar, apalagi sebelah kanan. Waduh, dahsyat. Yo, penyempitan lagi kita kebagian, teman-teman. Tol Cipali ya ini ya. Ya, oh ya, tol Cirebon. Lanjutan Cipali ya. Sering sekali perbaikan. Yang penting berarti kita harus lebih hati-hati aja dalam perjalanan. Ini kita sudah baru mau mulai masuk Cipali, nanti tutup pintu gerbang. Ini Palikanci, kita masuk ke Cipali. Oke. Sampai ketemu teman-teman nanti setelah kita mungkin sampai di Cibinong, teman-teman ya. Kita habis ini kita pulang Cibinong, kita istirahat dulu karena perjalanan juga cukup melelahkan, tapi happy, seneng jalan-jalan, banyak yang kita nikmatin. Apalagi nanti kita kudu persiapan Pak Windo untuk sampai ke Jawa Timur nih ya, dahsyat sekalian.
sosialisasi kalio, terus kemudian kita pengen mengumpulkan teman-teman yang masih bisa ketemu untuk kita pengen tahu nih, kita pengen masukin channel itu mereka yang sudah merasakan manfaat. Karena contoh kalau tidak salah kita dapat kabar Bu Ningsi itu karena kista di Malang, teman-teman. Itu sembuh. Waktu ketemu dengan saya itu saya lupa tahun 2017 atau 18 itu jelaskan tentang kalio. Ternyata kita dapat kabar beliau divonis ada kista, ternyata tidak jadi operasi. Coba konsumsi kalio ternyata toto dinyatakan hilang. Nah, kemudian di sana ada Bunga Tia, saya cukup lama kenal dengan beliau, tapi kemudian ternyata saya dengar beliau divonis stroke sebelah menyon, teman-teman. Jadi separuh tubuhnya tidak bisa digerakkan. Langsung saya arahkan tim kita di sana, Mas Warsito, untuk kirim 5 dus. Ternyata dengan cara konsumsi yang benar 3 dus itu sembuh. Sampai hari ini saya dengar itu beliau sehat, teman-teman ya. Amin. Situ. Kita juga ini ada beberapa sih yang nanti kita mau mampir di sini. Itu tadi kalau kita dengar cerita dari Pak Usup juga di Subang, itu ya 2 tahun apa 3 tahun tidak bisa jalan ya tadi 2 tahun ya. Itu ternyata konsumsi kalio itu nggak banyak, 5 botol apa 6 botol itu ya. Ternyata ini saya yakin itu hanya iskemik berarti ya, ya kena stroke itu. Cuman untuk penyumbatannya untuk bisa terurai ya. Kita sih ada rencana mau ke Cianjur sama Magelang, teman-teman ya, karena di Cianjur itu ada kawan kita namanya Pak Minda Rahayu, teman-teman. Itu di Ciranjang. Beliau dulu yang saya dengar kena batu empedu. Dia lagi coba, saya tanya datanya masih ada nggak untuk dikumpulin, lagi dicoba dicariin sama dia. Beliaunya itu divonis harus operasi. Kita ajarkan cara konsumsi. Kalau tidak salah habis 15 atau 20 dus ya. Karena memang cukup lama, cukup banyak sih konsumsinya. Itu baru sempat ngalamin sakit perutnya, tapi toto dokter bingung. Batu empedunya hancur, hilang. Itu jadi serpihan. Itu. Nah, kalau kita rencana sih ada mampir Solo sama Magelang. Kalau Magelang ada Pak Jody. Pak Jody saya lagi coba kontak beliau. Kalau kita mau coba atur schedule untuk ketemu dengan beliau, karena beliau pun saya sempat dengar bahkan konsultasi dengan saya waktu itu beliau divonis juga batu empedu, teman-teman. Waktu saya ajarkan konsumsi sampai dia bilang, aduh Pak Tony enak minum kalio ini, udah sampai bunga gitu, udah sampai udah kayak gimana gitu. Karena saya anjurkan dari yang seharinya 1 botol sampai 3 botol, teman-teman. Itu kalau dibilang tuh pH darahnya mungkin udah jadi lebih alkaliosis gitu ya. Tapi di situ ternyata kaget juga itu. Ternyata batu empedunya juga hilang. Itu hancur di situ. Nah, ini yang dahsyat karena saya cuma berpikir kalau sudah mulai pH darah meningkat, saya anjurkan stop. Jadi kita pantau. Kalau udah terlalu tinggi, kita stop. Nggak boleh, teman-teman. Gitu. Baru kita hajar, kita tinggiin lagi, kita konsumsi. Gitu. Karena untuk menurunkan pH darah sebenarnya mudah. Gitu. Tapi kan kita pengen mempertahankan di pH berapa di situ. Itu kunci yang kita gunakan caranya, alternatifnya, teman-teman. Itu ya, jadi kita juga tidak harus minum sekian banyak itu, karena kita biasanya kita pantau ya ciri-cirinya apa sih. Kalau sudah terlalu berlebihan juga kita larang gitu ya. Jadi ada batasan-batasan. Segala sesuatu kita yakin kalau terlalu berlebihan juga nggak bagus. Nah, gitu. Tapi kita ingin mempertahankan seperti apa dan kita berharap seperti apa. Karena kuncinya
air kalio ini izin BPOM-nya air minum pH tinggi. Jadi kita tahu bersifat basa, sedangkan tubuh manusia dominannya asam. Dan saya yakin organ-organ tubuh kita kan udah banyak yang rusak, terutama yang pasti penyebabnya adalah penyumbatan pembuluh darah, karena sel-sel yang tadinya bisa hidup karena dapat distribusi makanan yang cukup, itu ternyata karena tersumbat pendistribusiannya, akhirnya mereka tidak mendapat makanan yang cukup, akhirnya menurun fungsi. Ibarat kerja rodi lah teman-teman, disuruh kerja tapi nggak pernah dikasih makan, makanan nggak sampai. Nah ini yang kita coba lancarkan di situ. Ya mudah-mudahan. Tapi kita belum pernah melakukan secara penelitian secara detail karena itu kan berhubungan dengan ahlinya. Gitu. Kalau kita berdasarkan pengalaman aja teman-teman. Ya di sini. Tapi pengalaman ini saya sudah jalankan, kenal dengan air pH tinggi kurang lebih dari 2013 sampai hari ini. Berarti kan kurang lebih 10 tahun di situ. Dan apa yang kita rasakan di sini itu ya. Bahkan saya coba tanya dengan teman-teman yang sampai hari ini tetap konsumsi atau tetap masarkan, itu mereka karena rata-rata semuanya karena pengalaman pribadi teman-teman. Itu ya. Memang ada yang saya udah merasakan tapi saya nggak menjalankan, silahkan pilihan. Tapi kita yakin di sini, bahkan saya coba tanya ke teman-teman, ini ternyata karena mereka pengalaman pribadi rata-rata teman-teman. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tidak ada maksud apapun yang bersifat negatif dari video ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi kebaikan buat kita semua dan bermanfaat. Gitu ya. Channel video ini saya tutup di sini teman-teman. Ya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen teman-teman. Ya, dengan Tony 83 Kalio. Semangat pagi, salam sehat, salam sukses buat kita semua.